Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Karomah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini subuh ini kembali kita bisa melanjutkan tadarus ya Pak. Karena itu kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majelis kita ini sekali lagi termasuk majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, tabi'ut hingga kita sebagai umat akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf minggu yang lalu tidak bisa hadir ya Pak, karena kebetulan ada kegiatan di kampung Pak, di Cililin, samping sahur pertama ya di tempat kelahiran Pak, di Cililin, Bandung Barat gitu ya. Kebetulan kalau sahur pertama suka ada ngumpul Pak ya, ngumpul dengan kakak dan adik gitu ya, ajang untuk silaturahim. Pada kesempatan ini Allah masih memberikan usia kepada kita ya Pak. Hakikatnya adalah usia itu untuk menambah amal saleh kita Pak, agar semakin bertambah usia kita, semakin panjang umur kita, amal saleh kita semakin banyak bagi orang-orang yang beriman. Demikian. Nanti justru sebaliknya, kalau bagi orang kafir itu semakin panjang usianya, justru kata Allah nanti malah akan semakin banyak dosanya. Nah itu Pak, nanti yang akan kita bahas di antaranya itu menjelaskan tentang posisi orang yang beriman, tentang usianya, demikian pula tentang posisi orang-orang kafir, tentang usianya pula. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan masih surat Ali Imran ayat 176 Pak. 176 yang diawali dengan wala yahzunkal ladzina yusari'una. Ali Imran ayat 176. 176 ya, diawali dengan wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Nah itu. Seperti biasa maka kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah Pak, bersama-sama. Mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berikutnya kita akan membaca surat Ali Imran ayat 176 sampai 178, Pak. Saya dulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr innahum lan yadurrullaha syai'a innahum lan yadurrullaha syai'a yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirah yuridullahu alla yaj'ala lahum hazzan fil akhirati walahum azabun azim. Azabun azim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil iman innal ladzina ishtarawul kufra bil iman la yadurrullaha syai'a walahum azabun alim. Walahum azabun alim. Wala yahsabanna allazina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Alladzina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu
lahum liyazdadu isma walahum azabum muhin walahum azabum muhin. Kita ulas selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahzunka. Yah ha kecil ya Pak. Ada ha besar, ada ha kecil ya dalam bahasa Arab atau bahasa Al-Qur'an. Kalau ini ha kecil. Wala yahzunka. Berikutnya ada za ya, yahzu. Nah itu juga ada za, ada ja biasa gitu ya. Ada jim, ada za ya seperti ini. Wala yahzunkal lazina yusari'una. Nah, sa panjang ya karena ada alif. Kemudian auna juga dibaca panjang karena ada waw. Jadi kalau sa panjangnya alif setelah patah. Patah itu berbaris a Pak. Berikutnya kalau waw mati setelah domah. Jadi setelah u, domah itu u atau un, Pak. Jadi patah itu tadi yang pertama sa, misalnya sa atau san, a atau an. Nah itu baris patah namanya. Kalau seperti ini u ya atau un namanya berbaris domah. Berikutnya nanti ada yang ke bawah kasroh ya namanya berbaris kasroh. Misalnya seperti di sini ada ri, atau misalnya nanti pakai tanwin jadi rin atau an in. Nah ketika in itu namanya berharokat atau berbaris kasroh ya. Yusari'una fil kufr. Nah jadi roknya agak ditarik ke fa kalau berhenti Pak. Fil kufr ini yang fil kufr masuk ke sana Pak. Berikutnya innahum, in guna nun bertasdid kan? Nun bertasdid ya guna. Nah, 2 sampai 3 harokat kan? Innahum la yadurrullaha syai'a. Lai masuk ke ya, nah, karena ya bertasdid. Berikutnya juga ya ini termasuk idgham biguna ya, idgham biguna. La yadurrullaha syai'an. Berikutnya lafaz syai'a sekalipun ditulis syai'an ya, kalau berarti menjadi syai'a 2 harokat ya. Yadurrullaha syai'a. Nah, 2 harokat. 2 harokat itu 2 gerak Pak. Jadi maksudnya jangan terlalu lamanya, diperkirakan 2 gerak kalau kita menggerakkan jari Pak. Itu hitungan sampai 2. Syai'a. Nah, berikutnya yuridullahu. Yuri dibaca panjang ya, ini kasroh Pak. Berbaris kasroh, nah, atau bersyakal kasroh. Yuridullahu alla yaj'ala lahum qalqalah ya, ada jim ini salah satu huruf qalqalah ya. Jadi mantul lagi. Yaj'ala lahum, nah, besar ya, nah, besar ini. Tadi kalau yahzunka ha kecil, kalau ini ha besar lahum gitu ya. Lahum hazzam, nah, hazzam ifa ausat ya. Fil akhirati kha, fil akhirati walahum, nah, besar lagi sama tadi dengan yang pertama lahum.
walahum azabun azim. Azabun azim. Ini kalau dilihat ada 3 azabun, Pak, berurutan. Ayat 186 ini azabun azim, 177 azabun alim, nanti 178 azabun muhin. Nah, azabun azim siksa yang besar, azabun alim siksa yang pedih, azabun muhin siksa yang menghinakan atau siksa yang hina. Azawalahum azabun azim. Berikutnya inna. Nah, guna hurufnya ada 2. Yang pertama nun, seperti ini. Kemudian yang kedua mim. Nah, dua-duanya yang bertasdid. Dua-duanya yang bertasdid. Kemudian cara membacanya mendengung, ya, karena guna itu artinya dengung. Innal lazina, zi, ya, innal lazina ishtarawul kufra bil imani la yadurru. Do dengan L, Pak, jadi bukan zo tapi do, gitu ya. La yadurru allaha syai'a. Saya sama, ya, 2 harokat tadi sama dengan yang atas. Walahum azabun alim. Berikutnya walayah sabanna. Nah, itu gunah lagi karena nun bertasdid sama dengan tadi inna. Nah, itu ya sabanna. Nah, gunah nun bertasdid. Walayah sabanna allazina kafaru. Panjang, ya, sampai 4 harokat, maksimal sampai 6. Mad jaid munfasil, ya, mad jaid munfasil namanya. An-nama numli. Nah, numli 2 harokat. Lahum khairul li'anfusihim. Li'ang ifa ausal, ya. Innama numli lahum liyazdadu isma. Duh, ini panjang sampai 4 harokat. Berikutnya walahum azabum muhin. Mad arin disukun. Maka kita baca bersama-sama, ulang, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la yahzunka allazina yusari'una fil kufr. Innahum la yadurrullaha syai'an. Yuridullahu an la yaj'ala lahum hazzan fil akhirah. Walahum azabun azim. Innal ladzina ishtarawul kufra bil imani la yadurrullaha syai'an.
ya. Kita terjemahkan, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yahzunka, dan janganlah disedihkan kamu, atau sering diartikannya dibalik, dan janganlah kamu disedihkan. Sebetulnya kalau dilihat dari segi susunan, Pak, wala dan jangan, yahzunka sedih atau disedihkan kamu, tapi sering diartikannya itu dibalik, mungkin biar mudah memahami. Wala yahzunka, dan janganlah kamu disedihkan. Hazana, jadi kata dasarnya hazana. Hazana itu artinya sedih. Sedih itu yang dimaksud di sini adalah hilangnya orang yang dicintai, termasuk harta itu, Pak. Harta hilang karena ada yang mencuri, nah itu kemudian sedih. Termasuk juga kalau ada anggota keluarga, termasuk sesama muslim, keluar dari Islam, murtad, nah itu sedih. Bahkan sedih yang sangat patut, Pak, yang sangat pantas itu adalah ketika ada anggota keluarga atau saudara sesama muslim kemudian keluar dari Islam. Itu sedih yang paling pantas, Pak. Sedih yang paling pantas. Wala yahzunka, dan janganlah kamu disedihkan. Jadi kalau ka itu menunjuk kepada satu orang, Pak. Kalau untuk banyak orang menggunakan kata kum, ya, menggunakan kata kum. Kalau untuk satu orang menggunakan ka. Tapi bisa Bapak sekalian, untuk satu orang menggunakan kum atau antum, Pak. Tum, padahal untuk sendiri adalah anta. Tapi kita sering mendengar untuk satu orang menggunakan kata antum. Nah, itu tujuannya untuk takzim, Pak, untuk hormat gitu ya. Jadi ada orang yang diajak bicara satu orang, antum dari mana? Nah, itu padahal antum itu untuk kalian gitu ya. Itu maksudnya untuk menghormati, Pak. Antum itu kalian semua kalau diartikan secara bahasa, tapi bisa dipergunakan untuk seorang diri. Tujuannya adalah takzim atau takrim. Takzim itu mengagungkan, takrim itu memuliakan gitu ya. Memuliakan atau menghormati. Kalau ka ya untuk satu orang. Janganlah Muhammad, gitu maksudnya, ini kata Allah, disedihkan oleh orang-orang yang allazina, orang-orang yang yusari'una, mereka bersegera. Ada kalimat wasari'u, ya Pak, wasari'u ila magfiratin. Nah, itu artinya bersegera atau bergegas gitu ya. Yusari'una, mereka bersegera bil kufri, di dalam kekafiran. Maksudnya keluar dari Islam, yang asalnya menyatakan diri sebagai seorang muslim, tapi keimanannya belum begitu kuat. Kemudian ketika ada peluang keluar dari Islam dan menguntungkan, ya keluar dari Islam. Jadi oportunis, Pak, kalau sekarang melihat kans gitu ya, melihat peluang, Pak. Jadi kalau peluangnya menguntungkan untuk diri dan golongannya, ia segera memposisikan diri pada kelompok itu, Pak. Itu kebiasaan orang munafik, Pak. Kalau kita melihat partai, mungkin di kita juga, Pak, ada yang seperti itu, Pak. Nah, jadi tidak lagi melihat ideologi nasionalis, Islamis, ya Pak, sekuler dan lain sebagainya, tetapi ketika akan menguntungkan secara materi, pragmatis gitu Pak, dan materialis, kemudian dia bersegera mengambil posisi, ya Pak, berkoalisi. Itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah pasca perang Uhud. Pak, ini ayat ini masih menjelaskan tentang perang Uhud, Pak. Jadi kan asbabun nuzulnya itu, Pak, perang Uhud itu dalam tanda kutip pasukan Rasul dan kaum muslimin mengalami kekalahan gitu ya. Nah, orang-orang munafik itu
bersegera memunculkan diri bahwa dirinya itu adalah orang-orang munafik yang kemudian kafir, Pak. Tuhnya kata mereka, kalian ini tidak mau dikasih tahu sebelumnya bahwa Muhammad itu tidak akan pernah memenangkan dalam peperangan karena pasukan Abu Sufyan pada saat itu lebih lengkap. Nah kemudian ternyata Nabi Muhammad dengan kaum muslimin mengalami kekalahan betulan. Nah kemudian ini dijadikan sebagai alat, Pak, untuk menyalah-nyalahkan orang-orang atau kaum muslimin pada saat itu, gitu, Pak. Nah, makanya ikut kami kata mereka, dan ternyata memang pernyataan itu banyak yang menggoyahkan, Pak, terutama kaum muslimin yang keimanannya masih lemah, Pak. Bahkan banyak pula di antara mereka yang kemudian keluar dari Islam, kufur dan musyrik lagi, Pak. Padahal sebelumnya mereka telah menyatakan diri sebagai seorang muslim, yang sebelumnya juga mereka adalah orang musyrik, gitu ya. Tidak mungkin kata mereka kalau memang betul Muhammad itu utusan Allah, tapi kenapa kalah? Ya kalau utusan Allah pasti menang terus, kata mereka, agama seperti itu, Pak. Ya kemudian ini dijadikan alat untuk menghantam, gitu, Pak, orang-orang muslim yang keimanannya belum begitu kuat, gitu ya. Nah maka mereka banyak yang bergegas, Pak, keluar dari Islam, gitu, Pak. Nah bahasanya, Pak, ke orang yang sebetulnya orang yang masuk Islam itu kayaknya kurang tepat disebut masuk Islam, Pak, tapi kembali kepada Islam. Karena apa? Karena setiap orang itu terlahir dalam keadaan tauhid, dalam keadaan fitrah. Fitrah itu artinya bertauhid, Pak. Jadi sekalipun orang tuanya misalnya Kristen, Pak, bapaknya Kristen, ibunya Kristen, ya misalnya, atau katakanlah non Muslim, Pak. Nah kemudian kalau misalnya si ibunya melahirkan anak, Pak, baik laki atau perempuan, anaknya Muslim, Pak. Jadi anaknya itu Muslim, ya, sampai usia balik. Jadi dia posisinya sebagai seorang Muslim, bayinya itu, Pak. Nah maka nanti kalau sudah dewasa, kalau orang tuanya Muslim, ya non Muslim diarahkan sesuai dengan agama orang tuanya, Kristen, Katolik atau Protestan atau agama yang lain, gitu, Pak. Nah maka ketika ia akan kembali, sebetulnya apa, dia itu kembali, Pak. Jadi bukan masuk Islam, tapi kembali kepada Islam. Karena ketika lahir dia dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim. Itu dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-A'raf, ya, Pak. Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Rabbmu? Maka kemudian janin kita itu yang berada dalam rahim ibu kita masing-masing mengatakan qalu bala syahidna. Ya, tidak mungkin kita ingat, Pak, karena masih bentuk janin dalam bentuk ruh, gitu ya. Jangankan masih dalam janin, usia 5 tahun saja mungkin kita sudah tidak ingat, Pak. Kalau usia sekolah mungkin SMP, SMA ingat, Pak, ada memori kita. Itu apalagi kalau distimulus bisa ingat lagi, gitu, Pak. Makanya upamanya ayeuna ya grup WA SMP, Pak, asal jadi SMP, Pak. WA ada grup WA Alia SMA, ada perasaannya kita ada anak SMA, gitu, Pak, kuliah dan seterusnya, gitu, Pak. Nah gitu ya. Jadi setiap bayi dalam keadaan fitrah, setiap bayi yang terlahir dalam keadaan fitrah atau bertauhid. Nah makanya kalau ada Muslim kemudian keluar, itu namanya bahasanya keluar dari Islam, gitu ya. Nah dalam perang Uhud itu banyak kaum muslimin yang sebelumnya telah menyatakan diri sebagai seorang muslim kembali ke dalam Islam, gitu ya, karena sebelumnya musyrik. Nah keimanannya masih lemah. Kalau sekarang mungkin istilahnya mu'alaf, ya, Pak. Jadi mu'alaf itu yang keimanannya masih lemah. Dan kalau pada saat itu mungkin sudah ada lembaga zakat, ya, Pak, itu sudah berhak mereka diberi harta zakat, gitu ya.
Karena mualaf adalah bagian daripada asnaf ya Pak. Asnaf zakat yang 8 yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ya Pak. At-Taubah ayat 60 ya Pak. At-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang asnaf zakat. Fakir innamas shadaqatu fuqara wal masakin wal amilina alaiha, kesananya ada kata-kata wal mu'allaf. Mu'allaf itu orang yang keimanannya masih lemah, yang baru masuk Islam. Jadi mereka bersegera ke dalam kekafiran gitu ya. Apalagi kalau Rasulullah mengalami kekalahan tadi Pak. Buat apa kita mendukung orang yang kalah? Gitu ya Pak. Seperti sekarang aja gitu Pak. Buat apa kita mendukung yang kalah? Kalau mendukung mah harus yang menang gitu kan ya Pak. Kalau mendukung yang kalah nanti tidak kebagian apa-apa kan gitu Pak. Mulai dari jabatan menteri gitu Pak. Nah itu kalau misalnya mendukung yang kalah gitu Pak. Itu sudah terjadi Pak sejak dulu pasca perang Uhud. Berikutnya, sekalipun mereka itu bergegas gitu ya, masuk atau keluar dari Islam, kembali kepada kekafiran, innahum, sesungguhnya mereka, maksudnya melakukan perbuatan itu gitu ya, perilaku seperti itu, la yadurrullaha syai'a, tidak akan memadaratkan Allah, tidak akan memadaratkan Allah syai'an sedikit pun. Kan ada hadis ya Pak, kalau semua orang beriman dan bertakwa tidak akan menguntungkan Allah. Kalau semua orang kafir gitu ya, semua tidak akan merugikan Allah. Atau kalau semua orang beriman dan bertakwa tidak kemudian menambah kemuliaan Allah. Kalau kemudian banyak orang keluar dari Islam atau kafir semua, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Maka demikian pula dalam ayat ini Allah mengatakan, jangan kemudian ada anggapan karena banyak orang yang keluar dari Islam gitu ya, kembali kepada kekafiran, kepada kemusyrikan, hal tersebut tidak akan memadaratkan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tidak akan memadaratkan pada saat itu, maksudnya Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang keimanannya telah kuat. La yadurrullaha syai'an. Berikutnya, yuridullahu, Allah berkehendak, atau yuridu berkehendak, Allahu Allah. Yurid itu berkehendak. Nanti di tasrif menjadi muridun, orang yang berkehendak mendapatkan ilmu. Makanya istilah murid, ya, murid santri. Ada murid, tidak ada guru, ada murid. Jadi muridnya bahasa Arab kan? Orang yang menginginkan ilmu. Asal katanya dari aroda yuridu muridun atau muridan. Muridan itu orang, dari sekali lagi orang yang berkeinginan mendapatkan ilmu. Yuridu berkehendak Allahu Allah, atau tadi artinya sering dibalik karena ini fi'il fa'il. Allah berkehendak, Allah untuk tidak yaj'ala menjadikan lahum bagi mereka hazon, bagian, maksudnya pahala, bagian pahala fil akhirati, di akhirat. Jadi mereka yang keluar dari Islam, nah itu Allah berkehendak terhadap mereka itu agar mereka tidak mendapatkan pahala atau bagian di akhirat, gitu kan. Jadi mereka agar tidak mendapatkan pahala atau bagian di akhirat. Bahkan Allah mengatakan walahum, bagi mereka azabun azim. Justru yang terjadi adalah mereka akan mendapatkan siksa yang besar, siksa yang agung gitu ya. Azim itu besar-besar dan juga berarti agung. Jadi mereka yang keluar dari Islam, kemudian pada gilirannya mati dalam keadaan tidak
berserah diri kepada Allah gitu ya, tidak dalam keadaan Islam, mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala di akhirat. Bahkan sebaliknya mereka itu akan mendapatkan siksa yang besar. Makanya ada nasihat takwa ya kan. Ketika kita mendengarkan khutbah Jumat, sebelumnya ada kata-kata wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah sekali-kali mati melainkan dalam keadaan Islam, melainkan dalam keadaan berserah diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, gitu ya. Ini orangnya beda, sebelum mati tapi dia tidak dalam keadaan berserah diri. Nah, makanya kata Allah mereka tidak akan mendapatkan bagian pahala, bahkan mereka akan mendapatkan siksa dalam keadaan berserah diri. Kita itu harus mati, kata Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan berserah diri itu, Pak. Maksud berserah diri itu, Pak, nah, kita diatur oleh Allah berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis yang disampaikan Rasulullah. Nah, kita itu semuanya samina wa ta'na, Pak. Jadi ketika meninggal ya, Pak, dalam keyakinan kita dipastikan bahwa apapun yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, apapun yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadis, Pak, itu pasti benar gitu, Pak. Pasti benar. Nah, jangan kemudian ada ayat atau ada hadis yang kita meragukan, bahkan atau misalnya nauzubillah termasuk menolak, Pak. Jadi kita mau samina wa ta'na, sekalipun apa yang kita imani itu baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, kita belum mengamalkan, Pak. Belum sempat mengamalkan. Karena apa? Karena belum ada kondisi untuk mengamalkan. Nah, kita itu harus dalam keadaan pasrah. Dalam keadaan pasrah bahwa apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disabdakan Rasulullah, mutlak benar gitu, Pak. Harus seperti itu, Pak. Itu kita nanti mati dalam keadaan seperti itu, Pak. Dalam keadaan berserah diri. Jangan kemudian meninggal itu ada ayat Al-Quran yang tidak diimani, Pak, atau tidak setuju misalnya gitu, Pak. Tidak setuju, wah, nauzubillah min dzalik. Apalagi kalau berani mengatakan Al-Quran sumber terorisme, wah jangan gitu ya, atau sumber radikalisme, nauzubillah. Jadi kita harus samina wa ta'na, mutlak benar. Bolehlah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara lisan kita mengatakan ini konteksnya berbangsa dan bernegara, tapi keimanan, maka keimanan harus mengatakan bahwa apapun yang difirmankan oleh Allah, apapun yang disabdakan Rasulullah mutlak benar. Itu maksudnya gitu, Pak. Dalam keadaan berserah diri. Jadi totalitas. Sekalipun apa yang difirmankan oleh Allah, sekali lagi ya, apa yang disabdakan Rasulullah itu belum ada yang dilakukan oleh kita. Gitu, Pak. Paling tidak kita harus sudah bisa menerima secara mutlak, gitu, Pak. Nah, agar apa? Agar tujuannya kita mendapatkan pahala sebaliknya dari ayat ini, mendapatkan pahala kelak di akhirat, termasuk akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala yang pada gilirannya dimasukkan ke surga, gitu ya, bukan mendapatkan azabul azim. Nah, itu, Pak. Jadi kita mah mungkin berdoa kepada Allah gitu aja, Pak. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan meyakini, ya, meyakini bahwa yang difirmankan oleh Allah mutlak benar, gitu, Pak. Insya Allah termasuk husnul khotimah, insya Allah, Pak. Insya Allah, gitu ya. Nah, berikutnya innal lazina ishtarawul kufra bil iman. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan iman dengan kekufuran, gitu, Pak. Tasbih makhluk misalnya dibalik. Sesungguhnya orang-orang yang menukarkan, ishtaro, bisa itu menukarkan atau membeli, ya. Jadi mungkin di antara Bapak ada yang kalau di Mekah itu gitu, Pak. Jadi ishtaro itu membeli, menukarkan iman dengan kufur. Tadi padahal sebelumnya telah iman, hanya belum kuat. Ditukarkan dengan kekufuran dengan keluar dari Islam karena menganggap Rasulullah kalah. Rasulullah
salah gitu, nauzubillah ya. Itu orang yang menukarkan keimanan dengan kekufuran. Kata Allah berikutnya, Allah membantah dengan kalimat yang sama pada di atas, la yadurullaha syai'a. Sama di atas juga Pak. Innahum la yadurullaha syai'a. Ya, kalau misalnya ada orang yang demikian, itu tidak akan memadaratkan Allah sedikit pun, termasuk memadaratkan Nabi Muhammad dan kaum muslimin pada saat itu sedikit pun tidak akan. Tadi ada yang keluar dari Islam, ya Pak, itu tidak akan memadaratkan, tidak akan mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan berikutnya, orang yang demikian itu yang menukarkan iman dengan kekufuran itu Pak. Karena apa? Misalnya karena kepentingan gitu Pak. Ada istilah mungkin yang kita sampai sekarang menjual akidah ya Pak. Ada kata-kata menjual akidah gitu Pak. Jadi karena kepentingan sesaat, untuk kepentingan sesaat, maksudnya sesaat itu bukan sebentar Pak, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bukan. Yang dimaksud dengan sesaat itu selama kehidupan seumur dia gitu Pak. Nah, jadi kalau kita umurnya 100 tahun itu adalah sesaat Pak. Sebab nanti kehidupan akhirat itu yang lebih lama, yang lebih abadi. Nah, maksudnya kepentingan sesaat. Jadi kalau ada seorang yang telah berusia 50 tahun tapi kemudian menjual akidahnya, tinggal dihitung aja Pak, 50 tahun sampai usia meninggal. Nah, itu sesaat Pak. Nah, yang demikian itu kata Allah, jadi menukarkan akidah, menjual akidahnya Pak. Padahal sekali lagi akidah ini adalah sesuatu yang harus dipertahankan ya, dipertahankan sampai kita meninggal kan? Harus dipertahankan gitu ya. Puncaknya adalah bentuk pernyataan akidah itu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah ketika meninggal dunia gitu Pak. Jadi koneksinya antara ketika lahir tadi kita dalam keadaan suci ya Pak, fitrah, dalam keadaan tauhid, kemudian membuktikan apakah itu betul masih suci, masih dalam keadaan fitrah atau tidak. Di antaranya ketika syakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, jaminan Rasulullah man ahiro kalamuhu la ilaha illallah dahulal jannah. Barang siapa yang akhir daripada kata-katanya ucapan la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Subhanallah. Tapi itu gampang surga Pak. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak akan mudah Pak. Tidak akan mudah, apalagi kalau kebiasaan kita sehari-hari tidak biasa mengucapkan kalimat itu. Nah, makanya saya pernah mengatakan Pak, jadi kita itu bukan buji Pak, bukan pujian setiap saat menghadapi sesuatu gerakan-gerakan tertentu, hendaklah kita itu mengucapkan kalimat thayyibah, kalimat thayyibah gitu Pak. Jadi agar apa? Agar refleks Pak. Kalimat itu atau kalimat thayyibah tersebut diucapkan oleh kita agar refleks. Termasuk harapannya nanti di akhir hayat kita mampu mengucapkan kalimat itu Pak. Nah itu. Nah berikutnya walayah sabannal lazina kafaru. Dan janganlah sekali-kali mengira, memakai nun taukid sabanna, nun taukid sakilah. Walayah sabanna, dan janganlah sekali-kali mengira. Hisab menyangka ya Pak, menghitung Pak, bisa menghitung ya, menyangka hisab, ada hisab, ada ru'yat ya Pak. Ada hisab, ada ru'yat. Kemarin terjadi perselisihan Pak. Sedikit kalau saya harus komentari, sebetulnya ini tidak harus terjadi Pak. Di negara itu tidak boleh Pak. Kalau menurut akidah Islamnya itu tidak boleh sebuah negara menentukan tanggal 1 Pak, tanggal 1 Syawal, tanggal 1 Ramadan, 2 Pak. Ya boleh, harus 1 ya. Kalau misalnya ternyata dari Muhammadiyah lebih kuat, jadikan yang dari Muhammadiyah sebagai dasar. Kalau ternyata dari NU lebih kuat, NU dan ormas yang lebih kuat, jadikan itu sebagai dasar Pak. Tidak boleh ada 2. Kalau di Mekah mungkin sudah dianggap apa itu Pak? Dianggap pembangkangan Pak. Dan dan Rasulullah pernah mengatakan al-khalifah rufi al-khilaf, pemimpin itu menghilangkan perselisihan Pak.
Jadi memang kita ini sebaiknya mengikuti perselisihan, mengikuti pemerintah gitu Pak. Kita cenah kamendagna teu resep. Aya kitu Pak. Cenah ke hari puasa tanggal 2 April hari Ahad, saya mah enggak mau cenah. Saya teu resep ke kamendagna. Aya kitu Pak. Saya ada jawab, saya udah resep lah ke kamendagna cenah. Itu jangan yang mungkin kalau gitu kayaknya kurang tepat juga ya Pak, karena keputusannya katakanlah dianggap baik Pak. Jadi pemimpin yang zolim Pak, kalau keputusannya baik Pak. Kalau saya membaca sejarah zakat Pak di dalam fikih sunnah Pak, di dalam fikih sunnah disebutkan ada pernyataan begini menurut saya Sabi, bagaimana kalau ternyata pemimpinnya dolim. Kan gini Pak, amil zakat itu harus diangkat oleh pemerintah Pak. Amil zakat itu kalau menurut sejarah itu Pak, dulu Rasulullah miniaturnya. Nah kemudian dalam perkembangan berikutnya kan tidak Rasulullah Pak, khalifah gitu Pak. Termasuk berikutnya nanti ada pemimpin tertentu. Nah bagaimana kalau misalnya pemimpin ini kedolim, tapi dia mengeluarkan SK gitu Pak. Kalau sekarang SK Jakarta gitu Pak, SK pengurus zakat Bang Nyirin. Bagaimana ini statusnya? Kuat Pak. Jadi dianggap kuat kalau surat keputusannya gitu Pak. Jadi tidak melihat orangnya, tapi keputusannya dianggap sebagai sesuatu yang sah. Ya mungkin itu menggambarkan betapa pentingnya bahwa dalam struktur gitu Pak, kepengurusan organisasi itu memerlukan legalitas gitu Pak. Nah kayak gitu Pak. Ya kemarin ya Pak. Jadi sekali lagi ya, kita tidak melihat orangnya. Seperti saya pernah mengatakan, surat edaran tentang azan bagus Pak. Surat edaran tentang adzan bukan menurunkan volume suara, cuma ngatur Pak. Ada waktu-waktu tertentu gitu ya. Boleh suara toa itu keluar, tapi ada juga waktu-waktu tertentu hanya cukup di dalam. Sebenarnya bagus Pak. Hanya ini diciderai oleh pimpinannya gitu Pak, sehingga orang menjadi tidak percaya gitu Pak. Nah, jadi kita seringnya terjadi seperti itu Pak. Nah kembali Pak, jadi walayah sabannal ladzina kafaru, janganlah sekali-kali mengira orang-orang kafir itu, maksudnya orang kafir jangan sekali-kali mengira anama bahwasanya numli kami memberi tangguh atau kami memberi kesempatan lahum kepada mereka, maksudnya diberi kesempatan umur Pak. Tadi saya pernah mengatakan di awal. Jadi orang-orang kafir jangan menyangka jika diberi kesempatan umur panjang itu gitu ya, lahum bagi mereka khairun lebih baik yang positif bagi diri mereka. Jangan, kecuali kalau ternyata dikasih kesempatan umur panjang itu pada gilirannya kemudian menjadi muslim, tobat gitu Pak. Tapi kalau masih akan terus dalam keadaan kafir mah tetap saja, malah justru kata Allah, innama sesungguhnya numli kami memberikan kesempatan menangguhkan lahum kepada mereka liyazdadu, malah akan menambah isman dosa Pak. Jadi malah akan menambah dosa gitu ya. Jadi hanya kita tidak tahu apakah dengan diberikannya kesempatan atau katakanlah umur bagi orang kafir itu akan kemudian malah masuk Islam, taubat, mendapatkan hidayah, atau justru tetap dalam kekafirannya dan justru malah menambah dosa. Nah Allah Subhanahu wa taala melarang kepada mereka orang-orang kafir. Mereka beranggapan bahwa dengan panjangnya umur, panjangnya usia, adanya kesempatan itu lebih baik. Itu malah akan menambah. Berikutnya Allah mengatakan walahum azabun muhin, dan bagi mereka akan mendapatkan siksa yang dihina atau siksa yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya siksa yang dihinakan itu gini Pak tafsirnya, bahwa mereka akan mendapatkan azab dari Allah dan mereka disiksakan oleh semua makhluk Allah. Sekalipun makhluk yang bersangkutan sesungguhnya tidak menyaksikan Pak. Maksudnya gini Pak, kita itu oleh Allah katakanlah mudah-mudahan dimasukkan ke surga ya kan, ke surga.
Nah, tapi ketika misalnya kita ada yang tahu dengan orang kafir dan berbuat kezoliman katakanlah kepada kita, kemudian mereka itu mendapatkan siksa dari Allah. Nah, kita itu nanti pada gilirannya seolah menyaksikan mereka sedang disiksa oleh Allah gitu. Padahal kita tidak menyaksikan. Allah berkuasa itu, Pak. Siapa yang menyaksikan mereka itu yang sedang disiksa oleh Allah itu? Apakah kita sesungguhnya atau bagaimana? Nah, itu ada yang mengatakan bukan kita. Karena orang yang telah menjadi penghuni surga tidak mungkin bisa melihat kengerian orang yang sedang diazab di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dengan banyak disaksikan oleh makhluk Allah termasuk oleh manusia, juga makhluk-makhluk Allah lainnya, mereka akan merasa terhina gitu, Pak. Orang itu kan merasa terhina gitu. Merasa terhina itu kalau misalnya mendapatkan malapetaka, itu kemudian orang menjadi banyak yang tahu, Pak. Banyak yang melihat dan yang tahu. Sampai apa? Ini pimpinan dipuja, dipuji, dihargai, dimuliakan. Tapi ternyata diambil, diciduk oleh KPK, dihinakan itu. Nah, itu sama dengan dihinakan. Orang kenapa dihinakan? Karena orang lain yang sebelumnya tidak tahu, yang sesungguhnya ternyata orang tahu pada akhirnya gitu, Pak. Itu dihinakan, Pak. Termasuk nanti di akhirat seperti itu, Pak. Nah, dihinakan oleh Allah, disiksa yang dihinakan. Nah, gitu, Pak. Padahal anggapannya, ya sementara kita anggapannya KPK ada tepat untuk sementara gitu, Pak. Padahal biasanya akan melakukan kekeliruan gitu. Nah, itu, Pak. Jadi ini atau ayat ini masih menjelaskan tentang orang-orang baik yang beriman ataupun orang yang sebelumnya munafik kemudian menjadi kafir pasca perang Uhud. Jadi perang Uhud ini cukup dibahas, cukup panjang lebar dibahasnya, Pak. Tidak seperti halnya nanti ketika kita menjelaskan tentang perang Badar. Karena perang Uhud ini banyak, ya katakanlah banyak puluh kaliku gitu, Pak. Baik sebelum terjadi peperangan, ketika musyawarah akan terjadinya peperangan, termasuk ketika perang dan pasca. Ada sikap-sikap yang mungkin kita bisa menganalisa gitu, Pak. Ini sesungguhnya apakah mengikuti yang baik, mengikuti betul kepada Rasulullah gitu ya, atau hanya mereka menyatakan diri sebagai seorang muslim tapi kemudian keimanannya tidak kuat seperti ayat ini gitu, Pak. Tapi malah keluar dari Islam gitu, keluar dari agama yang sebelumnya dianut oleh mereka. Nah, ayat ini menjelaskan secara tuntas gitu, Pak. Mungkin ya pada giliran ini harus dijadikan sebagai ibrah, Pak, sebagai pelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan kita pun ya seperti itu, Pak. Tadi ada orang yang senantiasa melihat kesempatan hidupnya itu, gitu ya. Bahwa ini kesempatan sangat memungkinkan, peluangnya bagus, gitu, Pak. Tidak lagi memperhatikan apakah muslim atau kafir, yang penting secara materi menguntungkan. Kemudian ia lari ke sana, gitu, Pak. Saya kira semua ini pasti oleh Allah tidak semata-mata ditersiratkan gitu ya, ditersuratkan oleh Allah dalam Al-Quran, melainkan banyak makna yang mesti dijadikan sebagai parameter untuk kehidupan sekarang dan masa yang akan datang. Seperti kita nanti juga akan banyak membahas mengenai Nabi Musa, Pak. Nabi Musa alaihissalam begitu banyak dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran kehidupannya dengan Fir'aun pada saat itu. Saya kira pasti banyak pelajaran juga yang harus diambil, karena apa yang dituliskan oleh Allah dalam Al-Quran itu adalah bisa jadi atau sangat mungkin itu adalah refleksi hari ini, Pak. Refleksi hari ini gitu ya. Jadi pelajaran bagi kita untuk kita bisa mengambilnya. Kita kadang-kadang mengopinikan diri sebagai Nabi Musa, kalau orang tidak mau kita ada sebagian Fir'aun barangkali gitu kan ya, ada bagian sifat Fir'aun ya, dan sebagainya. Ini juga kita harus hindari, jangan sampai kita itu seperti Fir'aun gitu, Pak. Nabi Musa kan nabi ya kan, kita bukan nabi. Nah itu, Pak. Tapi kita mudah-mudahan paling tidak ada bagian-bagian kecil
ya, yang menjadi sikap Nabi Musa yang kemudian kita bisa menirunya, gitu, Pak. Termasuk ini, Pak, sikap-sikap yang mentaati Rasulullah, gitu ya, komitmen dengan Rasulullah, senantiasa taat kepada Rasulullah. Dan kita tidak termasuk orang yang seperti ini, pimplan pada dirinya kemudian malah menjadi keluar dari agama Islam. Barangkali demikian, Pak. Mungkin ada hal yang disampaikan, jadi alhamdulillah harus kita yakini Bapak sekalian, tadarus di bulan Ramadan nilai pahalanya berbeda dengan tadarus di luar bulan Ramadan. Insya Allah, Pak. Insya Allah ya, Pak. Ya, Rasulullah, ada ulama, Pak. Ada ulama di kitab fikih sunnah itu menyebutkan hendaklah bersungguh-sungguh mencari ampunan Allah di bulan Ramadan. Sebab ketika kita tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan, maka akan kita sulit mendapatkan ampunan di luar Ramadan, Pak. Itu, Pak. Jadi kita diantaranya sepertinya, diantaranya dengan mengisi kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi mungkin logikanya di bulan Ramadan itu kenging gitu, Pak. Komodai di luar bulan Ramadan, kira-kira gitu, Pak. Karena syahrul maghfirah. Barangkali Pak ada yang berikan pernyataan atau pertanyaan, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf mengenai masalah mu'alaf. Masalah apa? Kita pernah Masalah apa, Pak? mu'alaf. Oh iya, iya. Kita pernah berkenalan masalah mu'alaf. Sama-sama bareng ke masjid. Karena dia penampilannya lebih hebat itu ya, selalu. Suatu waktu beliau itu nggak ke masjid lagi, Pak. Ya. Saya diperiksa, kemudian ketemu Pak di jalan pakai blue jean, pakai kaos. Beda waktu subuh, Pak. Kemudian saya bilang, kamu masih, wah, saya merasa menyesal kayak itu, Pak. Nah ini kita sebagai, Maksudnya menyesal karena masuk Islam? bagi, saya bilang kenapa? Kita kan mungkin introspeksi, Pak, tapi sendiri. Mungkin kesalahan kita kurang membina dia selama berpindah gimana kita umum? Iya. Jadi saya merasa bersalah tuh kok dia kembali ke agamanya yang lama. Iya. Terima kasih, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Demikian ya, Pak. Kalau masa sekarang itu memang ada grup, ada YouTube ya, Pak. Mu'alaf ya, Pak. Mu'alaf. Jadi memang demikian, Pak, bisa jadi ini kesalahan kita. Jadi kita itu kadang-kadang tidak mau peduli dengan orang yang telah menyatakan diri sebagai seorang muslim, sebetulnya dia tidak non-muslim, kemudian dia ikrar 2 kalimat syahadat, bahkan di masjid kita mungkin itu ikrarnya, tapi tidak kemudian kita menindaklanjutinya. Bisa jadi itu kesalahan kita, Pak. Nah, kalau ini bukan ini, Pak, informasi kalau di kantor kami, Pak, saya ketua di KUA itu kan ada MUI tingkat kecamatan ya, Pak. Ada kalau di kita, kalau ada orang yang menyatakan diri sebagai seorang muslim, Pak, di samping kita memberikan sertifikat ya, Pak, sertifikat syahadat. Nah, sertifikat syahadat, kemudian kita juga mengkoordinir, Pak. Dan ada pembinaan, alhamdulillah, Pak. Ada kita terus dibina tentang bagaimana cara melaksanakan sholatnya. Karena kalau di KUA kan ada orang, kadang-kadang ada laki-laki yang tertarik dengan muslimah, Pak. Ya. Kemudian karena tertarik dia siap untuk pindah agama dan menyatakan diri sebagai seorang muslim. Nah, oleh kita jadi banyak, Pak, pengantin mu'alaf, Pak. Kalau kita bina selama ini selama sebulan sekali kita dikasihkan pembinaan bagaimana cara melaksanakan sholat. Di samping kita semakin menguatkan, mengokohkan tentang akidah. Itu yang terpenting, Pak. Nah itu. Jadi ada pembinaan sehingga oleh kita bisa terevaluasi terus, Pak. Memang ada juga, Pak, yang sebelumnya non muslim karena akan mau nikah dia menjadi seorang muslim gitu, Pak. Tapi kemudian kembali lagi ke agama semula, itu terdengar juga oleh kita, Pak. Ada informasi seperti itu. Saya katakan pernikahannya cerai itu, pernikahannya batal. Jadi kalau ada muslim keluar dari agama Islam itu batal, Pak, nikahnya itu dengan sendirinya cerai talak. Nah, itu, Pak.
otomatis dengan sendirinya. Nah, jadi memang demikian Pak. Jadi kalau di kita di sini ada orang yang menyatakan diri masuk Islam atau tadi kembali kepada Islam, mungkin DKM lebih baik Pak. Kalau misalnya ada kelompok tertentu mualaf kemudian dibina untuk jangka waktu tertentu Pak. Jadi mualaf itu kayak lami-lami itu 10 tahun anggar mualaf. Sebenarnya dibinalah sampai berapa tahun, sampai 2 tahun gitu Pak. Ada lagi masuk Islam lagi. Ya, agar lebih mantap Pak. Terutama terus diberi keyakinan tentang Islam. Nah, itu Pak. Bisa jadi kayak gitu Pak. Bisa jadi kesalahan kita tidak mau peduli. Insya Allah pembinaan itu akan mendapatkan pahala yang besar Pak. Karena pertama kita telah meyakinkan orang itu masuk Islam. Yang kedua kita telah semakin mengokohkan keimanannya. Gitu Pak. Jadi memang kalau sekali lagi kalau difasilitasi oleh DKM itu lebih bagus Pak. Kalau membina kepada bapak-bapak ibu kan atas palinter Pak. Majelis-majelis alim tidak hanya sekarang ya Pak, di YouTube, di TV dan lain sebagainya kayak gitu Pak. Tapi ada yang mengatakan memang tetap kurang afdol Pak. Kalau misalnya di antara bapak dan ibu sekalian ngaji teh via YouTube Pak. Ya, via YouTube, via TV harus ada yang begininya Pak. Harus ada yang talakinya. Talaki itu muwajahah. Muwajah itu bertatap muka langsung Pak. Karena nanti bapak di samping mendengar, kemudian bapak juga mengucapkan gitu Pak. Mendengar, mengucapkan, melihat gitu Pak. Itu pahalanya pasti berbeda dengan yang lewat media Pak. Apalagi kalau dalam tradisi zaman dulu para pencari ilmu itu mengharuskan seperti ini Pak. Harus bertalaki gitu Pak. Talaki itu maksudnya langsung bertemu langsung Pak. Yang gitu ya. Jadi sekali lagi kembali yang tadi pertanyaan Bapak, itu mungkin dari masukan ya Pak, masukan kepada lembaga agama termasuk masjid agar kita bisa membina mereka dengan sebaik-baiknya. Bagaimana demikian Pak? Maaf. Waalaikumsalam. Tadi mulai mualaf. Ya. Tadi dikatakan oleh Pak bahwa mualaf itu termasuk asnaf. Ya. Zakat. Nah, itu sampai kapan dikatakan mualaf? Ya. Kan tadi ada 10 tahun, ada 2 tahun yang menilai bahwa dia itu sebagai asnaf. Ya. Jadi dikatakan sebagai mualaf itu Pak, harus batasnya harus sampai kapan? Saya kira itu kita tidak menemukan dasar dalam Al-Quran tentang, termasuk dalam hadis tentang lamanya seorang dikatakan sebagai seorang mualaf yang sebelumnya non muslim. Saya kira evaluasinya itu bisa melalui tadi Pak majelis-majelis taklim. Mungkin di sana ada evaluasi, katakanlah dalam jangka waktu tertentu, katakanlah misalnya kita akan menjadikan orang ini sebutan untuk mualaf ini sampai 5 tahun misalnya Pak. Sampai dievaluasi Pak kemampuan tauhidnya sudah seperti apa. Itu lewat pengajian langsung atau pembinaan langsung itu akan diketahui Pak. Ada evaluasi keimanan Anda tentang ini seperti apa sekarang, tentang Allah, tentang Yesus, tentang agama lain, tentang keyakinan sebelumnya. Kalau ternyata sudah utuh sebagaimana yang kita yakini Pak, mungkin itu julukan mualaf sudah tidak lagi disematkan ya orang itu Pak. Tapi saya kira memang istilah mualaf itu ada di samping memang pembinaan secara khusus, ada sepertinya ada limit waktu tertentu Pak. Udahlah, kalau sudah 5 tahun mah tidak lagi disebut mualaf, mungkin sebutnya mantan mualaf. Sudah lagi tidak sebut mualaf, tapi ini sudah seorang muslim yang mungkin kali-kali boleh mengatakan dia itu sebelumnya mualaf, ya Pak. Pernah aja sebelumnya mualaf, tapi dia telah menjadi seorang muslim gitu Pak. Ya kayak gitu Pak. Jadi kalau kita mencari dasar dalam Al-Quran dan hadis, dikatakan mualaf itu orang yang baru masuk Islam, yang keimanannya, ada kata-kata gitu Pak, keimanannya masih lemah Pak. Dilihat tafsir surat atau ayat 60 seperti itu Pak. Jadi keimanannya masih lemah. Nah makanya diantaranya agar keimanannya semakin kuat, di samping dibina, mereka juga dikasih harta zakat, bagian daripada asnaf zakat mu'allaf wal mu'allafatu qulubuhum. Bahkan sebagian para ulama mengatakan baik dalam keadaan kaya atau miskin Pak.
Itu kaya atau miskin dikasih aja Pak, kayak gitu. Termasuk kan amilin Pak. Amilin itu kalau misalnya kaya, dia juga tak berhak Pak. Di antara 5 yang orang kaya boleh diberi harta zakat, itu diantaranya adalah mu'alaf, termasuk amilin. Di antara gitu Pak. Diambilin itu mah hak, mau diambil mangga ya Pak, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang jelas dia mendapatkan, dia berhak mendapatkan untuk harta dari zakat itu. Jadi sekali lagi Pak, sepertinya lah kalau menurut ukuran kebiasaan kita 5 tahun Pak sebenarnya cukup Pak. 5 tahun seorang itu disebut sebagai mu'alaf. Setelah itu yang muslim lah, muslim biasa saja. Bisi Pak, bisi secara psikologis dia berpengaruh. Bisi berpengaruh Pak. Wah saya ada mu'alaf gitu ya. Ya, jadi harusnya mantan mu'alaf setelah seorang muslim gitu Pak. Sudah dianggap sebagai saudara kita dan bukan lagi dianggap bukan sebagai mu'alaf. Justru sekarang yang menarik Pak, mungkin banyak yang mu'alaf yang sebelumnya non muslim masuk Islam kemudian jadi ustadz ya Pak. Hari orang muslim terus dan jadi ustadz terus jadi ustadz Pak. Terus dia terus belajar Islam terus bahkan sungguh-sungguh gitu Pak. Siapa tuh yang Cina itu Kalik Shaw itu kan sebelumnya non muslim ya Pak, Kristen kalau nggak salah Pak. Tapi dia terus belajar Pak. Akhirnya mengalahkan kita yang sudah lama jadi seorang muslim gitu Pak. Nah itu banyak yang demikian Pak. Terus mereka belajar. Nah mungkin itulah yang disebut dengan umur berkualitas Pak. Jadi umur yang berkualitas itu tidak ada bagian usia kita yang kita tidak menggunakan sebaik-baiknya gitu Pak. Ya kan seperti anak yatim kan ada batasnya Pak. Betul Pak. Anak yatim sebenarnya sudah menarik. Ya. Ya seperti kami itu ya orang tua anak yatim juga sebenarnya. Namanya orang tua. Iya Pak. Nah, kalau sudah berusia 17 tahun sudah bisa mencari nafkah sendiri ya Pak, itu tidak lagi disebut sebagai anak yatim. Kalau anak yatim teh Pak kaya atau miskin? Ya, kayak apa? Anak yatim kaya hartanya berhak dipilih oleh wali, dipelihara oleh wali, hartanya juga Pak. Agar apa? Agar dia tidak menggunakan si anaknya, gitu, Pak. Karena masih muda kan, masih anak kecil. Wah demikian ya Pak. Ya. Jadi sekali lagi mu'alaf ini merupakan bahagian daripada asnaf zakat atau mustahik zakat yang berhak mendapatkan bantuan dari zakat. Gitu. Barangkali demikian Pak. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada barangkali itu Pak. Mengenai batasan tadi kata Ustaz masalah sami'na wa ata'na itu. Ya. Itu kan harus disampaikan juga ya. Betul Pak. Terus kadang-kadang karena kita awam, itu katanya orang-orang dulu itu seperti sahabat-sahabat Nabi terima apa adanya gitu 100% apa yang disampaikan oleh Rasul. Ya. Dalam pelajaran itu mungkin kita juga belum tahu mengenai ayat-ayat Allah apa segala macam di Quran. Ya kita telan aja gitu, terima aja. Ya. Setelah kita harus kita cari apa harus begitu. Belum kita sampaikan tapi kita terima aja karena dari Allah itu tidak ada yang memudaratkan. Betul kan? Jadi tentang penerimaan kita terhadap Allah, terhadap Al-Quran, firman Allah dan hadis Rasulullah, baik telah sampai kepada kita dan kita telah mencernanya tentang kebenarannya, tentang kebaikannya. Termasuk yang belum, Pak. Nah kita masamina wa aja bahwa apapun yang difirmankan oleh Allah, sekalipun selama ini ayat itu belum sampai semua kepada kita, tidak Pak? Kita samina, yakin dengan sepenuhnya bahwa apa yang difirmankan oleh Allah pasti benar dan pasti baik. Itu aja Pak. Sekalipun kita belum sampai atau kita baru membaca saja ya Pak. Membaca Al-Quran maksudnya lahiriah, tadarus maksudnya tilawah. Mananya belum sampai Pak kepada kita maksudnya. Nah kita samina wa ta'na pokoknya pasti benar gitu Pak. Nah, itu insya Allah termasuk orang yang secara utuh Pak mengimani Al-Quran. Demikian ya Pak. Nah kita itu sekali lagi, nah mati itu kata Allah tadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, seperti itu Pak. Dalam keadaan seperti itu.
Jangan kemudian masih ada ayat Al-Quran yang diragukan, ada ayat Al-Quran yang tidak setuju dengan ini. Ya. Barangkali demikian ya Pak pengajian kita. Mudah-mudahan sekali lagi majelis kita ini menjadi majelis ilmu ya Pak yang mendatangkan berkah dari Allah. Berikutnya marilah kita tutup dengan doa khimatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.